bukan karena diri mereka sendiri. 4. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Seperti apa Allah, macam mana Allah mukhalafatu lil hawadisi. Apa saja selain Allah disebut dengan hawadis, yaitu perkara baru. Apa saja selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sudah barang tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk apapun. Allah wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu berbeza dengan semua perkara yang baru atau berbeza dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Para ulama menjelaskan alam atau makhluk Allah terbagi menjadi 2 bagian. Apa saja? Yaitu benda atau ain dan sifat benda atau arad. Kemudian benda terbagi menjadi 2. Pertama al-jauhar al-fard. Jauhar farad yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil. Dan kedua jisim, yaitu benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Jadi benda kalau udah dipecah sampai kecil sangat dan nggak boleh dipecah lagi namanya jauhar farad. Kalau masih boleh pecah lagi itu namanya jisim. Ini jisim semua, kita jisim. Kalau kecil sangat jauhar farad, benda macam itu. Kemudian benda yang terakhir ini jisim juga terbagi menjadi 2 macam. Pertama benda latif, benda yang halus, yaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin dan sebagainya. Ini namanya benda latif, cahaya, angin, dipegang nggak bisa. Kemudian kedua benda kasif, benda kasar ya, yaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda padat, benda-benda padat dan lain sebagainya, jamad. Benda juga mempunyai sifat yang melekat kepada dirinya. Apa sifat benda? Seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Sebagainya ini macam semangat, ngantuk, itu termasuk sifat benda. Nah, ayat di atas, iya, ngantuk itu sifat benda. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, sehingga sudah barang tentu Allah itu bukan jauhar farad. Allah itu bukan benda terkecil yang tak dapat dibagi-bagi, bukan benda latif dan bukan pula benda kasif dan bukan pula jisim, bukan. Allah gak sama dengan itu. Dan tentu saja Allah tidak boleh, tidak bagi disifati dengan sifat-sifat benda. Benda dan sifat-sifat benda adalah makhluk dan baru, sedangkan Allah bersifat qadim, tanpa permulaan. Tuhan yang qadim sudah barang tentu berbeza dan makhluk yang baru, berbeza. Nah, seseorang apabila meyakini adanya sesuatu tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui hayalannya, atau pasti bertanya. Tetapi hayalan seseorang tidak akan melewati hal-hal yang biasanya dilihat melalui inderanya, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Orang itu menghayal apapun, apa yang dihayalkan tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa, tak sama dengan yang biasa ada di bumi. Dan Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karena itu apa saja yang dihayalkan oleh manusia, Allah gak sama dengan itu. Kata para ulama, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran manusia, Allah gak sama dengan sesuatu itu.
Allah mampu, kuasa menciptakan itu, bahkan lebih hebat dari apa yang dipikirkan. Allah mampu menciptakan. Ini contoh ya, bangsa kita, bangsa Melayu, Indonesia, Malaysia dulu melukis, menggambar makhluk yang namanya buraq. Buraq itu kendaraan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Dulu ada gambarnya di tembok-tembok di rumah. Buraq itu gambarnya kuda putih, ada sayapnya, lalu kepalanya wajah perempuan cantik, dan di kepalanya ada mahkotanya. Saya cari kuda macam itu kemana-mana tak pernah jumpa. Kalau jumpa saya nak beli. Di Indonesia banyak kuda, tapi tak ada kuda macam itu. Nah, saya waktu belajar di British, di England, cari kuda macam itu tak ada. Siapa yang gambar? Apa yang gambar dulu pernah lihat apa? Sama-sama nggak pernah lihat kan? Cuma dibayangkan lah, kudanya buraq tuh cantik. Nah, walaupun kuda macam itu tak ada di alam nyata, tapi bagian-bagiannya kan ada. Biasa kita lihat badannya kuda ya macam itulah. Sayapnya tinggal kita pilih, apa sayap ayam. Kalau ayam apa ayam kampung, apa ayam daging. Atau sayap burung. Kalau burung apa burung merpati, apa burung pipit, apa burung hantu, terserah. Lalu wajahnya wajah perempuan, tinggal pilih. Oh, perempuan Melayu, perempuan Amoy, perempuan Jawa, perempuan Negro, atau perempuan, terserah, suka-suka. Lalu mahkotanya tinggal order pada pandai besi. Nah, artinya apa? Manusia itu membayangkan sesuatu, bayangannya tak keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karenanya Allah gak bisa dibayangkan. Nah, di sini dikatakan, misalnya sebagian orang yang pernah mendengar tentang kendaraan buraq dalam kisah Isra dan Mi'raj, tetapi belum pernah melihatnya. Ia menggambarkan bahwa buraq itu bentuknya seperti kuda, memiliki beberapa sayap, wajahnya seperti wanita dengan mahkota yang indah di kepalanya. Makhluk dengan bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di jagat raya. Akan tetapi bagian-bagiannya secara parsial, secara juz'u ada semua. Seperti bentuk kuda, sayap, wajah wanita, dan mahkota, semuanya ada di alam nyata. Ternyata rekaan hayalan seseorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui inderanya. Zat Allah tidak bisa dijangkau oleh indera pandangan. Maka apabila imajinasi, hayalan seseorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam pikirannya, jelas gambarnya keliru. Mengapa? Karena ia akan menyerupakannya dengan benda-benda yang baru. Allah telah menegaskan tentang zatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Karena demikian para ulama berkata, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam benakmu, pikiranmu, maka Allah berbeza dengan hal tersebut. Apa saja yang terlintas dalam benak manusia adalah hal-hal yang bersifat indrawi dan baru, sedangkan Allah bukan sesuatu yang baru. Para ulama berkata, tarkul idraki idrak wal bahthu an dzatillahi isyrak. Tidak mengetahui zat Allah yang sebenarnya adalah pengetahuan, sedangkan meneliti zat Allah yang sebenarnya adalah kesyirikan. Kalau menyelidiki Allah zatnya macam mana syirik. Maksud pernyataan di atas, seseorang tidak akan bisa mengetahui zat Allah yang sebenarnya. Tidak mengetahui yang sebenarnya itulah pengetahuan kepada Allah. Karena apabila zat Allah direka-reka seperti hal yang bersifat indrawi dan baru, berarti meyakini bahwa Allah itu bersifat indrawi dan baru. Orang yang meyakini bahwa Allah menyerupai makhluk yang indrawi, berarti ia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Ini i'tiqad ahlus sunnah wal
jamaah. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya Tuhan itu macam apa? Tuhan itu mukhalafatul hawadisi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Itu kata Wahabi. Akidah Wahabi hampir sama dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bezanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Orang-orang bilang Tuhannya Wahabi dan Tuhannya Yahudi adik-beradik, karena lebih tua, satunya lebih muda. Makanya Yahudi dengan Wahabi itu biasanya akrab. Daesh, ISIS itu kan Wahabi. Walaupun di sempadan Syria ada Israel, gak mau membunuh Israel, yang dibunuh orang Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena Tuhannya adik-beradik dengan Yahudi. Yang Ahlus Sunnah Tuhannya beza, makanya dibunuh. Jadi akidahnya beza. Mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karenanya orang Yahudi disebut dengan musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah.